Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola dan juga yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas big match dari English Premier League melibatkan dua klub yang juga nantinya akan bertanding di babak Grand Final UEFA Champions League musim ini, yakni pertandingan dahsyat, pertandingan besar antara Manchester City versus Chelsea Football Club. Seandainya Manchester City bisa memenangi pertandingan ini, berarti mereka akan dinobatkan sebagai juara dari English Premier League. Karena jika saja mereka bisa menang dalam pertandingan ini, berarti selisih poin mereka dengan Manchester United akan menjadi 16 poin. Dan dengan sisa pertandingan di English Premier League, maka berarti Manchester City tidak akan terkejar. Tetapi sayangnya mereka kalah di pertandingan krusial ini, teman-teman. Walaupun bukan berarti ya kan City tidak akan bisa menjadi juara, saya tetap konsisten memberikan persentase 99% City sudah menjadi juara English Premier League. Mereka membutuhkan 3 poin lagi, artinya 1 kali kemenangan lagi di pertandingan selanjutnya, maka City akan menjadi juara musim ini. Tapi yang mengagumkan adalah Chelsea yang bisa kembali meraih kemenangan atas City setelah sebelumnya Chelsea bisa menang juga di babak semifinal Piala FA musim ini kan. Mereka mengalahkan City dengan skor 1-0, yang mencetak gol dalam pertandingan tersebut adalah Hakim Ziyech yang juga mencetak gol dalam pertandingan ini. Dan ternyata Chelsea belum terkalahkan di partai tandang mereka sejak ditangani oleh Thomas Tuchel. Tuchel kan baru saja nih menangani Chelsea 25 match, saya kira belum juga ya setengah tahun. Dan Pep Guardiola kita tahu memang sejak awal musim timnya ya perlahan-lahan ya mulai menemukan performa mereka dan akhirnya mereka begitu cepat ya bisa naik ke peringkat 1, bahkan menggeser Manchester United yang sempat berada di peringkat nomor 1 untuk sementara. Dan Chelsea dalam 25 pertandingan tersebut 19 kali clean sheet. Ini saya berbicara tentang 25 pertandingan di semua kompetisi yang Chelsea partisipasi. Sedangkan Manchester City dari 25 pertandingan di semua kompetisi yang mereka berpartisipasi, mereka hanya mencatat 9 kali clean sheet. Apa artinya dari catatan ini? Artinya bahwa memang Chelsea punya defense yang solid. Ya, walaupun memang Manchester City dalam 25 pertandingan terakhir tersebut mencetak lebih banyak gol, meraih lebih banyak kemenangan, tapi memang masih ada sektor yang lemah di Manchester City, which is the defense. Pada saat memang para pemain City sering keluar menyerang dan tentunya asik menyerang ya, sering juga para pemain dari tim lawan bisa memanfaatkan ruang terbuka dalam pertahanan City untuk bisa mencetak gol, dan itu yang juga dieksploitasi oleh para pemain Chelsea, teman-teman. Memang dari jumlah kemenangan City lebih banyak meraih kemenangan daripada Chelsea overall, mereka lebih produktif. But the main thing pada momen-momen yang krusial ya, itu juga perlu diperhatikan saya kira oleh Pep Guardiola, dan memang Pep Guardiola juga melakukan perubahan formasi, menurunkan pemain-pemain yang berbeda lagi, dan saya kira itu juga tidak menjadi persoalan seharusnya bagi Manchester City, dan mereka juga sebetulnya lebih dulu kan unggul dalam pertandingan ini. Tetapi kita juga tahu bahwa Chelsea sejak ditangani oleh Thomas Tuchel juga bisa melakukan comeback, dan mereka punya pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan, pemain-pemain yang mengandalkan kecerdasan untuk mencari open space. Open space itu berarti apa? Free space. Free space itu berarti apa? Memanfaatkan celah di pertahanan tim lawan. Dan para pemain Chelsea melakukan itu juga di pertandingan lawan Real Madrid dan melakukan hal serupa juga di pertandingan lawan Manchester City ini. Kita memang sudah ketahui bahwa kedua pelatih dari masing-masing tim sering melakukan rotasi dari lineup yang mereka turunkan setiap pekannya atau setiap midweeknya. Maka itu penting sekali nih teman-teman ya. Saya juga ingin menjelaskan kepada teman-teman lineup dari kedua tim, dan di luar dugaan saya City ternyata kalah lagi di kandang sendiri. Dengan kalah lawan Chelsea berarti City telah kalah 4 kali di kandang sendiri, 1 kali away lawan Tottenham Hotspur, dan 4 kali kekalahan di kandang ini selain lawan Chelsea juga mereka alami lawan Manchester United, lawan Leeds United, dan juga sebelumnya di awal musim lawan Leicester City. But still ya, overall saya kira performa City ya bagus saja sih di English Premier League, dan juga di pertandingan ini Guardiola juga mencoba sesuatu yang baru ya, yakni menempatkan satu defensive midfielder untuk melapisi lini pertahanan, tetapi ternyata itu tidak berfungsi dengan baik ya di pertandingan ini. Oke, dari lineup Ederson, Ruben Dias,
Laporte, Nathan Ake, kemudian Rodri sebagai satu-satunya defensive midfield ini ya. Kemudian ada Cancelo, Ferran Torres, Raheem Sterling, Benjamin Mendy, Gabriel Jesus, Sergio Aguero. Saya kira bahwa Jesus dan Aguero ini menjadi dua target main di depan. Sterling melakukan pergerakan dari tengah, Ferran Torres juga dari tengah, dan Benjamin Mendy kita tahu adalah pemain yang gemar ya melakukan overlap, dan dia juga akan diandalkan di pertandingan ini bersama juga dengan Cancelo. Tapi saya kira di pertandingan ini tidak banyak suplai bola yang bisa diberikan oleh Benjamin Mendy karena dia berhadapan dengan Reece James, pemain favorit saya di Chelsea saat ini ya, karena saya tahu bahwa pemain ini membutuhkan waktu untuk bisa menjadi pemain hebat ya. Jika dia membutuhkan waktu berarti dia perlu diberikan jam terbang, dan itulah makanya Thomas Tuchel sering juga memberikan chance kepada Reece James, apalagi di pertandingan besar seperti lawan Manchester City. Artinya juga Thomas Tuchel percaya kepada kemampuan dari Reece James. Bahkan Hudson-Odoi kan sekarang sudah sulit masuk ke lineup. So from Chelsea, as usual Mendy, kemudian di belakangnya adalah formasi utama mereka, Rudiger, Christensen, dan Azpilicueta di tengah. Alonso masuk lagi ke lineup. Tadi saya sudah katakan Reece James, Kante, dan juga Gilmour yang bermain di tengah. Pulisic, Ziyech, dan juga Werner. Pulisic, Ziyech, dan Werner berarti ada 3 pemain yang akan shifting position saat Chelsea coba untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Babak pertama tidak banyak peluang dari kedua tim, walaupun saya perhatikan bahwa Chelsea lebih berinisiatif melakukan serangan. Dan meskipun Chelsea tidak banyak mendapatkan peluang, tapi mereka juga merepotkan para pemain City, sehingga para pemain City juga butuh waktu untuk bisa merancang sebuah serangan yang rapi. Karena sebetulnya nih peluang-peluang awal ini diperoleh oleh Chelsea. Ya, ada peluang dari Werner yang memang dia sudah offside. Sama tuh seperti di game lawan Madrid kan. Werner sudah cetak gol ya, tapi memang dia berada dalam posisi offside. Kali ini juga umpannya dari siapa? Dari Reece James. Akurat, tapi positioning Werner yang tidak akurat kan, berada dalam posisi offside. And then Ziyech hampir mencetak gol, kemudian Raheem Sterling hampir mencetak gol, dan akhirnya City bisa mencetak gol saat Cancelo mengirimkan umpan panjang ya, long ball passing. Gagal diantisipasi oleh Christensen. Jesus bisa melakukan pergerakan berbahaya. Cutback yang Jesus berikan justru disantap ya, atau memang disambar oleh Raheem Sterling, padahal ada Kun Aguero juga di sana. Tapi ya tetap saja itu adalah gol yang memang perlu dicetak oleh Manchester City, karena pertandingan menuju ke halftime. Hanya sisa 1 menit ya sebelum halftime, dan City perlu unggul sebelum halftime agar mereka lebih tenang lagi di babak kedua. And betul, mereka seharusnya unggul lebih. Ya kan, pada saat memang Gilmour dianggap melanggar Jesus dan Sergio Aguero mengambil penalti, sayang juga ya, Sergio Aguero melakukan eksekusi dengan Panenka. Saya kira itu sah-sah saja dia melakukan eksekusi dengan cara seperti itu, tapi memang Mendy bisa membacanya. Padahal Mendy sudah terjatuh, tapi dia bisa bangkit kembali dan menahan penalti dari Aguero. Second half, so what should Chelsea do second half? Yang saya perhatikan bahwa para pemain Chelsea menarik keluar para pemain City yang berada di tengah, karena mereka bermain lebih mengandalkan wide spaces, mengandalkan lebar lapangan. Dan itu pergerakan-pergerakan yang memang diperlukan agar Chelsea bisa membuka ruang yang kosong di tengah, dan itu yang terjadi teman-teman. Kan kita lihat bahwa gol penyama kedudukan Cesar Azpilicueta, dia memberikan umpan kepada Ziyech yang berdiri free. Azpilicueta melakukan pergerakan dari mana? Pergerakan dari sektor yang cukup lebar, ya kan, dari sektor kanan. Padahal kita tahu Azpilicueta adalah center back, tapi dia juga perlu ikut maju untuk mendukung serangan karena timnya tertinggal. Ziyech bisa melakukan shooting yang sempurna dan merubah skor menjadi 1-1. Setelah itu, saya perhatikan bahwa memang yang punya peluang lebih banyak adalah Chelsea. Ya, City coba untuk merancang serangan tapi tidak berhasil untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Walaupun tuh saya kira ada satu peluang tuh ya yang berbahaya dari Sterling, yang siapa itu yang bisa melakukan tackling? Zuma ya. Zuma sepertinya memblok atau melakukan tackling, dan Sterling gagal untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Dan saya kira Sterling ini juga beruntung ya, karena di menit-menit awal tuh dia melakukan tackling yang kasar tuh ke Timo Werner ya, dan wasit hanya memberikannya kartu kuning. Ya memang setiap wasit punya pandangan yang berbeda ya. And then finally the winning goal from Chelsea, ini juga kita melihat dari sebuah proses counter, dan Timo Werner yang memang dikritik terus-menerus karena sering miss chances, tapi juga seperti yang pernah saya jelaskan di beberapa konten Chelsea sebelumnya, bahwa lihat juga dari kontribusi Werner dari pergerakannya tanpa bola, pergerakannya dengan bola, dan juga asisnya. Werner adalah pemain yang paling banyak memberikan asis secara keseluruhan
di tim Chelsea saat ini, dan dia memberikan assist juga yang begitu baik, yang sebetulnya juga bisa saja ya tadinya assist tersebut disambar atau disantap ya seperti biasa seperti itu oleh Callum Hudson-Odoi, tetapi justru ada Alonso yang melakukan shooting dengan kaki kanan dan merubah skor menjadi 1-2. Tentunya di masa injury time mencetak gol berarti Chelsea sudah membungkus kemenangan tersebut. Apa yang bisa kita pelajarin dari kemenangan Chelsea? Satu hal yang saya perhatikan teman-teman, bahwa para pemain City kesulitan untuk memonitor, mengawasi, dan mengawal pergerakan para pemain Chelsea yang sering berpindah posisi. Walaupun Pep Guardiola memainkan akhirnya Gundogan ya untuk bisa memberikan kekuatan lagi di lini tengah dan juga sesekali mendukung serangan, tetapi saya kira itu sudah tidak cukup karena momentum berada di Chelsea. Overall sebetulnya City juga tidak mengecewakan karena mereka menciptakan juga banyak peluang, tetapi kan yang on target tidak banyak. Dan seandainya Aguero mencetak gol dari penalti, ya bisa juga kan hasil akhir berbeda, tidak kemenangan bagi Chelsea. Tapi memang ya kita lihat bahwa para pemain Chelsea ya bisa fight back dan meraih kemenangan yang penting. Dan secara positioning memang saat ini Chelsea berada di peringkat ketiga, mereka unggul 1 poin dari Leicester, jumlah pertandingannya sudah sama, tapi masih ada West Ham. Jika West Ham menang maka West Ham akan kembali mendekat ke Chelsea, walaupun ya selisih poinnya juga sudah cukup lumayan dari Chelsea, but still Chelsea perlu berkonsentrasi dan fokus juga di sisa pertandingan. Walaupun mereka sudah masuk ke final Champions League, tapi kan bukan berarti mereka akan menjadi juara, belum tentu mereka akan menjadi juara. Dan sisa pertandingan Chelsea di English Premier League lawan siapa tahu gak? Next matchnya lawan Arsenal, dan itu adalah pertandingan yang krusial juga bagi Thomas Tuchel jika ingin membawa Chelsea lolos ke UEFA Champions League musim depan. Dan saya pasti akan membuat preview dari pertandingan tersebut, karena tentu pertandingan tersebut adalah London Derby, pertandingan derby yang besar, dan kemungkinan memang akan berjalan menarik. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten ini. No hit, only football, salam sepak bola.